Nabi Muhammad yang paling banyak. Bahkan tidak sedikit Nabi hanya sendirian menghadap Bapak di belakangnya. 2 orang. Kata Nabi, tidak sedikit dari para nabi dan di akhirat yang datang menghadap Allah tanpa pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad afsahi man nafiqa bidzat wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wali, angku-angku, ini mama, alim ulama, jadi tandai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang tidak bisa saya sebutkan dalam jabatan posisi satu persatu yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah dan segala karunia-Nya. Selawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya mohon maaf, sebetulnya saya agak kurang sehat karena batuk. Jadi nanti kalau batuk saya mohon maaf kalau agak terganggu Bapak Ibu. Karena sejak bulan Rajab ini non-stop siang sampai dari pagi sampai malam ya, kegiatan taklim. Ini karena tadi Pak Hendra habis zuhur memana-mana untuk datang kemari karena Ustaz Rizawadi dan bisa hadir, tidak mungkin acara dibatalkan. Maka dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya hadir bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengurangi hikmat acara kita. Yang kedua, ingin saya sampaikan agar Bapak Ibu tidak merasa kehadiran Bapak Ibu di tempat-tempat seperti ini, di majlis-majlis ilmu seperti ini, tidak merasa sebagai amal yang ringan dan kecil. Bapak Ibu, tidak satu ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana penghargaan Allah besarnya kepada orang-orang yang duduk menghadiri majlis-majlis taklim seperti ini. Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi, menurut juga hadis At-Tirmidzi, kalau tidak ada 2 hadis yang disebutkan. Satu, apa kata Nabi? Man ghassala yaumal jum'ah wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana li kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi, siapa yang datang ke majlis ilmu, siapa yang datang ke majlis ya, dia datang ke majlis ini, tempat duduk kita ini namanya majlis yang di dalamnya. Kata Nabi, pertama, wabatakara, capek tibu, dulu tibu. Ini bahasa Arab dulu ya. Mendatang ke majlis itu capek tibu atau dulu tibu. Memang ada sebagian orang datang ke pengajian kemudian dalil, ya kan? Seluruh tibu orang ramai orang tibu. Nah ini kata Nabi tidak, dulu tibu, capek tibu. Lalu yang kedua, mendaki duduk. Mendaki duduk salah dulu ya. Karena itu ya, duduk di majlis itu memang mendaki ke dulu. Mungkin ini kok mendaki. Tapi kau mungkin mendaki kok di musalah ketik. Ya. Kamu kalau di Padang ceramah Bapak Ibu, di masjid kalau Padang pun tidak happy berceramah juga, tidak bahagia berceramah. Apa kalau itu Ustaz? Jamaah sepanjang tembok. Tidak mau mendaki. Entah apa lah salahnya kalau tidak mau mendaki ke Ustaz. Orang mendaki ke Ustaz itu pahalanya ganda. Siapa Bapak Ibu ini? Kata Nabi, siapa yang datang di waktu pertama ya, ini hari Jumat ini. Manja'a fil waqtil awali wa jalasa fi safil awali faka'an nama zabahat bakara. Siapa yang datang di waktu pertama lalu duduk di saf pertama, di sini duduknya, maka dia diberi pahala sama berkorban seekor onta atau seekor sapi. Kenapa duduk di saf pertama ini pahalanya besar? Karena mendaki ke kaki, mendaki ke sumber ilmu, ya. Yang paling kadang pahalanya di saf pertama. Saf kedua itu ya Jawi, saf ketiga Kambiang, saf keempat
ayam, terakhir telur puyuh. Terakhir telur puyuh. Tapi aku heran, banyak orang tertuju di telur puyuh tu. Bukan untuk, padahal untuk yang kau untuk kau harapnya cik Innova gitu. Aku hari Jumat kadang-kadang heran aku. Lain dulu ibu apa-apa, kau pergi duduk di belakang itu. Lapaya apa pengurus kau memang. Apa-apa saudara-saudara yang datang duluan kalau isi sampai pada itu. Tidak ada menggali. Kau tak duduk belakang tu yang pasasak. Tapi muka lapang-lapang sampai dulu. Pada aku berseluruh ke Pak Pengurus kali ini membuat jamaah aku di muka dulu. Caranya saya raih pilih 100.000 di muka dulu. Pasti itu. Saya pilih 100.000, Sabtu 50, Sabtu 20, Sabtu terakhir 500 sen. Dia boleh waktu itu. Aku cari 5 orang dulu, ambil saling surang 5 sampai dulu. Kamu yakin muka. Bahkan itu Sabtu ikut si untuk disediakan Tuhan juga. Namun mati. Akan betapa bodohnya manusia itu. Dan kadang disediakan Tuhan menghindari. Ya. Terusnya kita yang rami mati. Itulah manusia. Makanya kata Nabi, kalau dia datang ke majlis, ya mendaki duduknya, mendaki. Itu menghadapnya mereka. Setelah mendaki kemarin, wastama'a, nyodangai dan elok, mendangai dan elok. Karena itu orang hukum sebagai itu penyakitnya. Ustaz berceramah, dia berceramah di belakang. Ibu-ibu banyak kok. Ibu-ibu pun kalau berceramah Pak Ustaz, kalau coba nak duduk dan nak kamokan ada cerita. Pasti ada cerita. Nak kamu sudah. Ya memang ibu-ibu, ya apa-apa ada cerita. Tapi yang banyak, aku perhatian tu, aku kalau berceramah kan aku cari jamaah tu. Dan banyak mortal ibu-ibu. Padahal tadi dari rumah, berjalan kamu salah, kamu tadi lah mortal sepanjang jalan tu. Tunggu di masa ini, azan dah dijauhi azan itu lagi di kota. Pas sudah salam, assalamualaikum, salam, dah lagi kiri lah kota lagi. Berikut orang ceramah, itu ceramah lah kota lah. Berikut pulang itu ceramah kota lagi tu. Padahal dah kakak tunggu pada setengah jam dari kota lagi. Tampu lah dari kota. Tapi kamu itu loh. Kalau ibu-ibu mau tak, aku tak mau tagahan lah. Pada dia. Kalau ibu-ibu kau tak mau tagahan. Ibu-ibu kau memang tak mau disapu. Sejak dulu sampai hari kiamat situ. Makanya Nabi memberi nasihat ke kami laki-laki ini dalam hadis Bukhari apa kata Nabi? Istausud nisa'a khairan. Kalau istrimu berbuat salah, kalau perempuan berbuat salah, maka berbuat baiklah engkau kepadanya. Itu menghadapi ibu situ. Kalau dia salah, kata Nabi jangan dimarahi. Kalau perempuan itu salah, tambah belanjanya. Salahnya oleh balik baju. Salahnya oleh ganti HP baru. Jadi cara memperbaiki kesalahan ibu itu bukan dimarahi, tapi berbuat baik kepadanya. Tak susah tak? Susah. Kenapa harus begitu kata Nabi? Karena perempuan itu diciptakan tulang rusuk yang bengkok. Bila kau luruskan, dia patah. Bila kau biarkan, dia semakin bengkok. Tak susah tak? Nyopi dia itu dua. Dia lurus patah. Dibiarkan makin bengkok. Kamana apa? Itu waktu kami itu capek mati itu loh. Salah satu serongnya apa-apa itu capek mati, waktu ibu banyak jadi jatuh, adik menahan perasaan. Itu salah, tidak boleh disalahkan, tidak itu loh. Di luruhnya itu patah. Coba ibu lihat, mana banyak budak atau jantung? Banyak jantung. Mana banyak nenek-nenek dan kakek-kakek? Banyak nenek-nenek. Baru kakek-kakek tak barang-barang kok. Dia tak panjang umurnya loh, lepaskan perasaan dari ibu. Umur 60 dah barangnya. Mudah-mudahan beliau pun dah tangga ya. Kalau dia kurang-kurang tangga lah mati tu.
Nah, itu Bang. Itu makanya kata Nabi begitu. Kalau salah perempuan itu, kau berbuat baiklah kepadanya. Jadi memperbaiki perempuan itu dengan berbuat baik kalau dia salah. Jadi kalau salah kalau dia dibuka, tambah saya pelanjur tadi. Salah tambah pelanjur, salah tambah pelanjur. Oh, Ustaz kalau itu salah panjang pelanjur itu enggak. Allah sudah sebutkan tak begitu. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat salah kepadamu, maka berbuat baiklah engkau kepadanya. Kalau dia membencimu, ka'annahu waliyyun hamim, dia akan berubah menjadi orang yang paling mencintaimu. Ibu itu kalau salah, tambah berlanjut, salah tambah berlanjut. Besok saya pikir, lagi kue lo udah ada kesalahan dari suatu, pasti lalu. Tapi kalau ibu salah kerajut tambah berlanjut, salah kerajut tambah berlanjut, itu tambah salah kerajut, itu udah kurang itu. Nah satu, ya yang kedua, ya tadi satu dia capek ibu, dua mendaki duduk, tiga mendangkai dari elok ya. Apa jawabnya Nabi? Setiap satu langkah kaki dari rumahnya, satu langkah kaki ya. Setiap satu langkah kaki di rumah bapak ibu, Allah nilai pahala setahun salat malam. Hadis sahih At-Tirmidzi. Ibu bapak tahajud 365 malam non-stop. Maka tahajud dalam satu tahun itu setara dengan selangkah kaki bapak ibu ke sini. Tahajud yang setahun tadi sama dengan selangkah kaki bapak ibu ke sini. Itulah datangnya pahala duduk di majelis. Jadi bukan lama ceramah, bukan ustadznya siapa, bukan materinya apa, bukan jamaahnya berapa, bukan. Yang dinilai Allah dari kehadiran bapak ibu ke sini, langkah kaki. Setiap langkah kakinya itu disetarakan Allah setahun salat malamnya. Itu makanya bapak ibu kalau datang ke majelis ini, dianjurkan Nabi mengambil jalan yang melingkar. Jalan itu memutar supaya langkahnya banyak. Jadi bapak ibu yang di sekitar musala itu, kalau mereka musala pengajian, sama jalan yang jauh ke Saulawe. Ya, kalau bisa, apa? Banyak langkah bapak ibu ya. Langkah kaki itu banyak. Bahkan nanti di bapak ibu, ketika kita melewati sirat, ada masanya kita nanti melewati sirat. Kata Allah, wahid minkum ila wariduha. Semua kamu pasti melewati jahanam. Karena sirat dia dibentangkan Allah di atas jahanam. Berapa lama kita melewati sirat? Kata Nabi, 21.000 tahun. Karena sirat itu punya 7 stasiun. Setiap stasiun itu ada pertanyaan. Jarak dari satu stasiun ke stasiun 2 itu kata Nabi 3.000 tahun perjalanan. Panjang begitu ya sirat itu. Dan kata Nabi, Basyiril masya'ina bizulmi ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Siapa yang paling cepat melewati sirat nanti? Siapa yang paling cepat melewati sirat kata Nabi? Yang berjalan kaki ke masjid dalam kegelapan malam untuk sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kamu berjalan kaki sholat subuh berjamaah dalam kegelapan malam itu, mereka orang yang pertama melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Itu hadis Ibnu Majah menjelaskan begitu. Jadi kadang kakinya melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah ini untuk salat, termasuk untuk mendengarkan kajian. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan begini, Ma min qaumin yajlisuna majlisan. Tidak ada satu kaum pun yang duduk berkumpul di majlis ilmu, kecuali saat mereka duduk di majlis itu ada 4 yang mereka dapatkan. Ada 4. 1, hafatumul malaika. Kan batu ya pakai siapa kan? Memang ibu-ibu kalau berdaki duduk di nakal kota, nggak. Pasti ada paham kamu. Kata Nabi kalau ada orang duduk di majlis, 1,
para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Jadi dosa Bapak Ibu yang duduk di majlis ini malam ini selesai, habis. Karena malaikat berkata dari langit, "Kumu maghfurin." Pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Jadi dosa Bapak Ibu yang duduk di majlis semua sudah diampuni Allah. Yang kecuali hutang ya, kalau hutang dibayar. Yang kedua, walasyakumur rahmat. Allah curahkan rahmatnya. Rahmat Allah ini Ibu mahal. Sebab kata Nabi, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang tidak akan masuk surga, kecuali yang memasukkan orang ke surga itu rahmat Allah. Illa ayat al-Qadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Makanya hadis Bukhari menjelaskan ada orang dulu pernah membunuh 100 orang. Lalu dia ingin bertobat, mendatangi majelis. Di tengah jalan dia mati. Belum sampai ke majelis, di tengah jalan mati. Maka diukur jalan rumahnya ke tempat pengajian oleh para malaikat. Dihitung langkah kakinya atas perintah Allah, berlebih sejengkal langkahnya ke arah majelis. Kata Nabi, kata Allah kepada malaikat rahmat, bawa orang ini ke surga dengan rahmat saya. Tidak ada amalnya, dosanya membunuh 100 orang. Belum sampai ke majelis, di tengah jalan dari rumahnya mati di tengah jalan itu, masuk surga. Ibu bapak dia pernah bunuh orang? Tidak ada. Pengajian dia bingung, enak. Mustahil Bapak Ibu kalau mati tidak akan masuk surga. Kenapa? Berada di rahmat Allah. Maka berdoa Bapak Ibu, ya Allah kalau engkau cabut nyawa saya, kalau engkau matikan saya, matikan sedang mendengar ceramah. Oleh gini kau matikan. Ya Bapak Ibu, rahmat Allah tercurah, dosa Bapak Ibu diampuni. Apa lebih hebat dari itu? Bapak Ibu, kalau mati orang apa doanya? Allahumma gfir lahu. Ibu sudah dapat ampunan, selesai. Sudah dapat rahmat, apa lagi? Surga. Iya. Maka yang tunggu apa? Lalu mau 60 dan 60 apa? Jangan tinggal-tinggalnya pengajian itu untuk mati dalam mendengar pengajian itu. Iya. Tak apa-apa. Tidak ada mati yang paling indah di tempat-tempat seperti itu. Dosa apa itu sudah diampuni, rahmat sudah diampuni, apa lagi lebih hebat dari itu? Itu jaminnya begitu. Nah yang ketiga baru kata Nabi, kalau orang duduk di majlis, nazalat alaihi musakinah, diturunkan Allah ketenangan hati. Bapak Ibu kalau galau, stres, kacau, jangan berjalan-jalan. Berjalan-jalan itu makin kacau. Angin, panik, liga, ya, pulang rumah pakai jam di tiawi. Ibu bapak kalau stres, kacau, galau, duduk di pengajian-pengajian begini ini kok. Cari majelis taklim, duduk, tanam hati rumah, pasti. Cuma pun orang mendengar ceramah itu banyak yang tak kaluk. Ya. Dia orang tak kaluk mendengar ceramah itu selalu tanam hati. Kalau tak tanam hati bisa lalu. Ada orang rumah tu. Jadi AC lah, mati lampu lah, nanti spring bed tak boleh tidak bolak balik. Kenapa? Hati tak tanam. Pai mendengar ceramah yang salah, menyandar saya kata tembok banyak. Min sekancang tu Ustaz mengecil tu lalu tu. Itu dah sembarang orang tu Pak. Orang bisa lalu daki orang lami duduk menyandar min sekancang tu itu orang pilihan tu. Orang-orang yang sudah ditenangkan hatinya oleh Allah. Dan itu mahal Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu untuk lalu narkoba lagi. Untuk bisa lalu tu ada duit penenang Pak. Apa tak perlu duit penenang, menyandar saya kata enggak lalu. Iya Pak. Itu hebatnya duduk di majlis itu Pak. Makanya besok Bapak Ibu kalau ada pengajian musawarah tu, hibur lah. Minimal pelalu saya kamari. Kalau ceramah saya tak payah Bapak Ibu kamari tu. Ada di YouTube itu, buka saya di situ. Tapi Bapak Ibu kalau datang ke majlis ini, ampunan, rahmat, sakinah, dan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Tuh. Nah Bapak Ibu, itu belum ceramah ya, itu pengantar baru tuh. Ceramah aku mulai baru orang. Saya beryoyo itu. Aku kalau di Padang ceramahnya Bapak Ibu sudah maghrib. Kalau sudah maghrib ceramah perantainya murahnya, berbunyi alarm isya. Kalau ini ceramah sudah isya, terakhir ke 9 berapa alarm itu subuh dah. Nanti aku berpulang ke Padang, aku cakap iya itu. Saya tahu aku mendengar ceramah aku setengah jam dari sini. Dari sini setengah jamnya ya.
Berarti kalau kita UPKO 50, berarti jam 21.20. Apa? Tidak ada panjang ceramah apa? Lo langkah kaki. Lo langkah kaki nggak dihitung Allah ada panjang ceramahnya loh. Tidak ustadznya sial. Tidak, langkah kaki jadi. Nah, baik setengah jam dari kita ingin apa beko ya. Kalau nggak sampai 21.20, pakai tangan Pak Ustadz habis. Tidak ada tersingkongnya bolong. Nah begini Bapak Ibu ya, halal bihalal. Oke, inti halal bihalal itu sudahlah, sudah terakhir intinya. Nah begini, Bapak Ibu kalau baca surat An-Nisa ayat 1, apa kata Allah? Saya potong aja ayat tengahnya. Wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arhama. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Selain itu, jadi ada hal yang menarik dari itu. Satu, ketika Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, takwa kepada Allah itu ya lakukan perintah-perintah Allah. Allah sambung itu dengan satu paket silaturahim, menjalin hubungan baik dengan sesama. Apa makna itu, Ibu? Ibadah Bapak Ibu kepada Allah sehebat apapun tidak akan bernilai kalau hubungan dengan manusia itu tidak baik. Itu kenapa saya pakai perintahnya. Wattaqullah wal arham. Tidak bisa di ayat yang berbeda, satu ayat. Takwa itu baru dinilai Allah kalau dengan manusia hubungannya baik. Begini Ibu, tidak ada satupun ibadah yang diperintahkan Allah yang hanya dengan urusan Tuhan. Semua ibadah itu urusannya dengan makhluk Tuhan dan makhluk. Coba begini, salat ya. Kenapa Allah mengancam orang yang salat itu celaka? Fawailun lil musallin. Celaka orang yang salat. Masuk orang salat celaka. Masa orang salat masuk neraka? Well, kan aneh itu. Siapa orang salat yang masuk neraka itu? Allazina hum an salatihim sahun. Yang lalai dari salat mereka. Ingat, lalai dari salat, bukan dalam salat. Allah tak mengatakan allazina hum fi salatihim sahun. Seperti surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Wah, kok tigo sampai luar dia. Saya sampai simpul dah. Ya kalau 1 kali 2 jam berarti 6 jam. Buat di Nah, jadi Allah tak menggunakan fi salatihim sahun tapi an. Apa beda fi dan an? Kalau fi itu dalam, mulai takbir sampai salam itu pokoknya khusyuk dalam salat. Fi salatihim khashi'un, mulai takbir sampai salam itu khusyuk. Kalau an salatihim sahun, lalai dari salat, bukan dalam salat. Kalau dalam salat kalian harus terakur, saudara biru. Siapa yang tak pernah terlambat saya? Semua kita terlambat selalu pernah tuh. Terakur itu lalai dalam salat kamu. Siapa yang tak pernah saya lupa? Ada bebok semuanya telah tagak. Allah, tiguang pede tuh. Masuk terakur tuh lalai kamu tuh. Mana ada imam sasik-sasik percaya? Masuk terakur tuh lalai kamu tuh. Tidak, bukan fi salatihim sahun an. Apa an itu maksudnya? Dia salat, tapi dia tidak paham salat itu. Dia salat tapi tidak nampak salat dalam hidupnya. Salatnya hanya di atas sajadah, di luar sajadah salatnya berhenti. Padahal kata Allah, anda salatihim daimun. Salat itu harus terus. Apa maksudnya? Begini, salat itu dimulai dengan apa? Takbir Allahu Akbar, itu ya. Ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, tagak Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Orang yang salatnya benar, apapun keadaannya hatinya tenang. Kenapa? Allah Maha Besar. Tagak Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Apa maksudnya itu? Jaya dia Allahu Akbar. Tersungkur dia jatuh, tapi tetap Allahu Akbar. Tidak ada keluh kesah, tidak ada gelisah. Kenapa? Hatinya sudah tenang. Allahu Akbar dalam segala keadaan. Kalau ada orang mau ibu ketika sana bahagianya, tapi kalau dapat musibah
berkeluh kesah, itu yang lupa dia Allahu Akbar. Itu kenapa manusia itu disebut halu'an. Siapa yang tidak halu'an? Illal musalli, kecuali yang salatnya. Bagaimana salatnya? Daimun, yang permanen salatnya. Yang kedua, apa penutup salat? Salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sukidah. Apa maknanya itu salam itu? Damai, 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 damai. Ya. Dia mengucapkan salam setiap salat, tapi pada tangga ada belok, yurusana bacaka, sekali yang musuh. Itu lima salamnya tadi. Lima salamnya tadi. Itu yang tak paham salat namanya itu. Dia salat, tapi salat tidak nampak dalam hidupnya. Assalamualaikum itu hanya di atas sajadah. Keluar dari masjid, assalamualaikum tidak ada. Ada orang tu memang tinggal di maidwit musuh sama ini. Ya. Terus sebagai ibu itu di belakang musuh, di bawah musuh, di kanan musuh, di kiri musuh. Terus kalau sakit lagi, kalau salah lagi, semuanya tetap ini musuh banyaknya. Bahkan ada ibu di bungkus saji, bungkus salah. Dia banyak belakang boleh. Dia jadi musuh orang. Baru pulang bu. Heronya lawannya diburu di masa itu. Itu yang celaka tuh. Itu celaka tuh. Makanya begini ibu. Ada sebuah aturan. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendiri di belakang saf. Saf penuh. Ibu bapak talabek. Itu sembahyang sudah di belakang saf. Tidak sah. Itu hadis sahih. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Bang itu orang yang tidak berkawan dalam salat itu hatinya tidak selesai. Hati tidak baik. Cuma cara itu Ustaz apa tetapi kawan tidak boleh. Kata Nabi masuk dalam saf. Bergabung dalam saf. Sifat orang. Tidak bisa Ustaz pada dan kadang pada itu kadang-kadang orang berkira kampung itu. Yang kedua, tarik salah satu ke belakang. Antajakala ahadam tarik. Tarik ke belakang. Tidak boleh berjamaah pun tak berkawan. Tarik ke belakang. Itu maksudnya apa-apa yang di sudut kanan salatnya harus siap-siap ditarik ke belakang. Kalau ada kawan terlambik yang pojok kanan tarik jadi tengah. Jadi kanan itu tarik ke belakang. Masuk duduk. Kalau ada orang masuk duduk apa pun tidak kawan tu mundur ke belakang. Sab dimulai dari kanan ke kiri. Terus dimulai dari yang terlambik sambung tu. Dah boleh tengah lah. Jadi ibu berdua tangan sabnya. Tapi kalau ibu surah terlambat sah padu, tarik yang kanan. Tak boleh surah, tak sah kalau sendiri itu. Ada sebagian itu apa ibu? Dan terlambat ibu kau lalu berarti, dan di ujung lalu berarti lah. Dan ada toko duduk kena tagang seperti itu. Ya, ada toko pada ibu, ada sindrom lah pada satu lagi mungkin ini ya. Kalau baca boleh usah habisin, tetapi boleh kawan din. Itu nak boleh. Kalau tak kan semayang itu, boleh ngecek kan, tidak boleh berkawin, jadi itu orang. Ya, mundur ke belakang. Itu aturannya. Itu ibu sebagian, sebelum patuh leh, alun patuh sah leh, ada yang kosong di jongkok. Tapi bukan terlambat ibu kau dah aku menyambung sambung tu tagak di belakang surah. Kalau dah aku menyambung di jongkok tu tak belok orang sawala aku dulu. Besok terjadi ini pandangan dah. Aku yang salatnya yang tak diterima oleh Allah. Kenapa? Kan tadi kata Allah wattaqullah wal arham. Takwa itu diterima Allah kalau hubungan dengan manusia itu baik. Itu makanya kata Nabi apa? La yahilu lil mar'i ayyahjura akahu fawqa salasi layalin. Haram hukumnya tidak menegur orang lain lebih dari 3 hari. 3 hari itu batas maksimal marah. Ibu bapak, kalau kasih ibu sakit hati, ibu hati dia kawan, boleh tak banyak pun 3 hari. Tak boleh lebih 3 hari. Kata Nabi, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibukakan Allah hari Senin, hari Kamis. Hari Senin, hari Kamis pintu surga dibukakan Allah.
diampuni dosa orang beriman, diterima amalnya Kamis dan Senin. Kecuali ada dua. Ada dua manusia yang tidak diterima amalnya, tidak diangkat amalnya, tidak diampuni dosanya, tidak dibukakan pintu surganya. Siapa yang dua itu? Satu, yang berbuat syirik. Dua, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Hari Senin dan hari Kamis itu Bapak Ibu hari wajib damai. Yang tidak berdamai semua amalnya ditolak oleh Allah. Kata Nabi begitu. Hari Kamis, hari Senin itu wajib damai dengan siapapun, termasuk ibu. Dengan suami kalau cakap Kamis malam itu damai dulu. Besok Jumat pagi bertangkap kalau dia Jumat, Sabtu, Minggu, Senin damai dulu dia. Dia pada orang itu kerja tangkap, Jumat semua orang tangkap tu. Tapi Senin Kamis damai. Tak boleh damai. Tak boleh damai, wajib damai. Ya, kau sama Minggu kau sama Sabtu saja. Senin Kamis itu wajib damai. Yo, keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tak bertangkap. Orang tu pasti bertangkap, satu keluarga rumah tangga yang sudah ada orang sejak mulai menikah 50 tahun menikah sampai mati waktu itu cuma dibikin berdua. Ya, mengecek apa ke ibu betul. Mengecek ibu ke apa betul ada itu dulu ibu. Keluarga sakinah itu bertangkap. Ya, tapi apa pun akan jalan terus. Jadi ibu kira rancak dapat suami ustaz nak waktu mungkin rumah antuk saya hondak ayo. Kami ustaz itu mencari kayu tidak rumah itu. Bertangga juga, tapi negara apa aku tenggelam tu. Itu keluarga sakinah tu. Jadi memang kalau bertangga Kamis damai, Jumat bertangga Senin damai. Ayah apa lagi ibu? Kalau kami boleh tak punya ibu sampai Senin dan Kamis, kalau ibu tak boleh. Ibu malam itu wajib damai. Coba kata Nabi begini, dia betul ibu ni. Kalau ada perempuan tidur di malam hari, dia tidur di malam hari perempuan ini, wabata ghadban, suaminya marah. Kami berang ibu pakai lu lalu. Aduh ibu dulu. Kami sedang berang ibu pak, ibu lalu tak dulu ibu pakai lu lalu ke surat. La'anat al malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi ibu dia laknat para malaikat, kalau mati ibu bolong-bolong sekedar kurusnya. Tak ada hisap dulu lagi. Kau sempat kami berang ibu mati, bolong-bolong ibu keberatu. Walaupun ibu sujud lagi, ada gunungnya. Malam itu ibu wajib damai itu kami. Sebab kalau ibu tak boleh lalu, kalau kami itu lalu lagi. Ibu kalau boleh lalu kalau kami itu lalu lagi. Kau kalau jengkel kami itu apa? Ibu kalau lalu, kami itu lalu lagi. Kami tak boleh lalu, apa ibu pasti kita mau. Maka ibu lalu, kami itu baru ke lalu. Itu nonton lu saya dah tekan tu, tapi dia tak ada orang. Dia kalau itu ngecek punya. Dah ada kalau orang haya, okey tu. Siapa tu? Dia ngecek, dia marah sama belakang. Ada bulan tak ada kan? Coba kau kena tunggu ni kalau kaya. Tapi kamu nak mana? Kamu nak jengkel sedikit. Kau mati itu kau dapat menunggu gunungnya lah. Itu kau leceh, itu coba lah dah kau dia ya. Kalian tunggu atau dalam dosa dia? Dalam dosa dia. Kalau dosa dia, kau tak kena dalam dosa kau. Kau mati kau itu ah. Kau gunung sih kau nak kau ni. Kalau isap dia pun sayur lah kau. Ya. Aja sampai di dua hari itu pun menyambut kami sama anak sih kau. Jengkel kami takut untuk semua. Itu kenapa hadis kami begini. Ayyub ra'atil mata pada tuharadin dakhalat al-jannah. Wanita manapun yang mati, ketika dia mati suaminya reda puas, dakhalat al-jannah, langsung masuk surga perempuan itu. Ibu kalau kau masuk surga, tak perlu rida Allah, rida kami. Kalau kami perlu rida orang tua kami. Kalau reda orang tua kami, Allah reda kami. Ibu pun kalau mencari reda Allah, berarti reda kami. Kalau kami reda, ibu Allah reda, ibu pun surga langsung.
Maka ibu tak perlu banyak-banyak beribadah atau salat 5 waktu. Tetapi begitu, idza salat khamsaha, datang waktu salat dia salat tak berjamaah, tak anti. Kerana perempuan dibolehkan tak berjamaah dah hadisnya. Kalau berjamaah tak apa halunya. Tapi tak berjamaah tak masalah. Yang kedua, wasaman saraha, datang Ramadan yang puasa tu setia, tarawih tak usah menapis di rumah. Ya boleh. Tapi yang ketiga kata Nabi wa ata'at zaujaha, dia patuh mengabdi pada suaminya, dakhalat al-jannah, yang paling menentukan ketiga patuh ke suami. Kau sujud rajin menjadi taklim, rajin menjawab rajin loh. Ayo. Pokoknya apapun perintah kami asal tak maksiat patuh. Jangan menjawab, patuh. Kalau ada ibu kok, kalau ambil minum cik, agak jiu, sedikit tu jangkau jalan. Ambilan, tangan lu anak lu. Jatuh. Kau sempat kami beda untuk ibu. Padahal ikut dengan hadis. Sebalik balik salat perempuan di rumah. Kerana khairu salatil nisa fi ka'ri buyutihinna, perempuan yang paling baik salat di rumah. Kalau sahih itu. Tapi tak semua perempuan ya. Tak semua perempuan seperti itu. Satu perempuan yang punya anak-anak balita di rumah. Dia tinggal anak yang dibuat ke masjid itu nyolanya untuk peluang. Menggaduh orang. Mengasuh anak itu wajib. Dua, ibu membunuh suami saat sakit. Kalau suami ibu sakit di rumah aja ibu tinggalnya. Ibu jago, jangan ke masjid ibu, kalau salah tidak usah. Tapi kadang baru menjaga suami sakit kepada ibu kau saja. Ibu sembahyang aku sudah juga, dan sembahyang jamaah aku sudah juga wajibnya salat, jamaah sudah juga menjaga suami wajib. Ya wajib wajib. Kadang kalau wajib siapa begini ibu? Apa-apa pun kok sakit, nyo manju, dari itu ya. Nyo banyak kandang, ya. Dalam bit keberan itu, ayo itu. Apa-apa aku ibu, nyo lama nih ibu. Apa-apa aku lama nih ibu. Itu makanya kami itu sebatas sakit, dan lama tu. Ibu kan jarang sakit kan? Jangan ibu sakit yang banyak sakit apa-apa. Apa-apa tu kau sakit, flu saja tak boleh dah. Dan flu dah dulu, tak boleh dah. Apa sih? Tadi. Bangsa aku orang hati tu. Kalau ibu, kalau tahu tu kakak tu akan jual pun. Ada tak kuat, ibu tu kuat. Kalau apa kau sakit, kau kadang banyak. Kalau ambil, ni berapa ibu tu? Bu, tolong minum. Ibu mau cuci. Ibu sudah tanggung kan? 10 minit pun ada minum kejap, dapat guru dan kau ya. Kesal itu kan? Coba bayangkan ibu pergi kamar tadi, semayang. Apa yang ibu bosan tidak minum? Bu minum. Ibu masih kesikil lu, menunggu suruh lagi itu. Mati apa aku serang kesal no? Kalau itu ibu adalah kesal apa aku? Mati langsung. Kalau aku ibu langsung rumah, jago kamu. Coba aku yang ibu kalau suami ibu sakit, jago sampai sehat atau sampai baik. Kalau apa ini mana? Kalau itu wajib pokoknya yang ibu perlu cari keredaan kami. Kami kalau reda ibu, Allah reda ibu pasti 100% itu. Apalagi ibu nanti masuk surga dipanggil itu kami. Ibu coba baca dari surah Al-Isra 71. Surah Al-Isra ayat 71. Yaumana da'ukulla unasin bi imamihim, nanti orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Siapa imam ibu? Suami ibu. Ibu masuk surga di akhirat. Jadi mau tunggu-tunggu nama ibu, tiba udah kasih nama ibu kok. Yang tiba nama suami ibu, bapak fulan dan nyonya. Itu undang-undangnya. Surga Firdaus pintu ampe. Bapak ibu suruh musuh tangan-tangan nama suami ibu. Dia nggak enak suruh musuh dan foto, kecinci musuh.
Di akhirat itu ibu jangan enak aduh. Ibu lengong nama suami ibu, tapi ibu udah. Karena ibu nanti masuk surga dengan suami ibu. Suami ibu itu akan, itu ibu dipanggil masuk surga. Bapak Fulan dan Nyonya silakan masuk surga Firdaus pintu ampe. Abang kami dapat dibuka 10. Itu lah pokoknya ibu udah boleh melawan-lawan ke kami. Ibu kalau melawan-lawan ke ini menjauh-jauh ke kami, besok kami lagi bawa ke surga bang. Bapak Fulan silakan surga Firdaus pintu ampe. Ibu tidak akan panggil orang ibu dong. Aku mengecek kami. Pak Ambo, Pak A, ada siapa kau pelawan? Urus bang. Teman-teman dalam kami mati itu kan seperti ibu di kami di ibu, ya. Kalau ada suami, lah mati. Kalau suami cari mati, oh kalau suami ibu ambek mati sampai ambeknya, kita nak dulu menikah mati ini, menikah mati ini, menikah mati ini, mati. Ambek suami mati sedulur tangannya. Saya masuk surga tapi ambeknya. Ayam masuk surga ini surga suami terakhir. Gini, Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Abu Salamah itu mati syahid di perang Badar, pasti masuk surga. Tapi Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Nanti Ummu Salamah ikut surga Nabi. Itu suami terakhir. Tapi kalau ibu tak mau dengan suami terakhir, Allah pilihkan suami yang paling tinggi surganya. Nanti boleh. Dulu ibu kau enggak cantik ya, kan? Dia bertanya ke Ustaz, suami yang buang pe Pak Ustaz, lamanti sedoa. Yo. Kau masuk surga suami ibu kampe-ampetnya, besok aku ikut suami yang mana tuh? Oh, yang terakhir ibu Ustaz, yang terakhir. Tapi kata ibu tadi, aku kan tujuh nomor 2 Pak Ustaz. Bang nomor 2 ke 7 ibu mirip ke Pak Ustaz. Itu jadi ibu sudah bodoh. Jadi pokoknya ibu, kalau yang meninggal suami ibu, cari ganti imam yang lebih baik. Jadi kalau meninggal suami ibu, ganti itu cari yang lebih baik, terus suruh yang lebih tinggi. Jadi kalau bisa Ustaz, cari pijak nabo, pada sekolah. Nah, jadi yang ibu perlukan keredaan kami ibu, makanya ibu apapun perintah kami, ibu patuhlah. Jauh-jauh ibu. Walaupun ini menyakiti ibu tahan. Kenapa? Ada, oh ya ibu. Ada sebuah hadis Nabi begini. Ayyum ra'atin talabat min zawjiha talaqaha fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya, maka Allah haramkan perempuan itu mencium aroma surga. Lihat, perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Tulis. Kalau ibu mengecek ke suaminya, cara adalah dapat laki kalau ini. Nah, ibu yang mengecek mulai itu diharapkan mencium aroma surga. Bukan masuk surga, mencium aroma surga saja, yang aromanya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan Allah haramkan. Itu makanya ibu, kalau ada apa-apa pun nak kamu tuh ibu perangainya, penyelengi, pemberang, ibu tahan. Jadi dia itu kalau ada ibu mati ibu. Ibu tahan. Ya kalau apapun berang-berang kalau kalamun udah berang itu. Kalau ada bulu kalau sampai tahu tuh baik. Ibu suruh langsung. Ibu. Tahu tak ibu siapa wanita yang pertama melihat surga? Wanita pertama yang melihat surga itu istri Fir'aun. Namanya Asia. Nanti baca di surat At-Tahrim ayat 11. Istri Fir'aun itu ibu, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak tahajud, tidak baca Quran. Tidak ada. Dia cuma beriman saja kepada Allah. Apa amal dia membawa dia masuk surga? Dia sabar
dapat suami Fir'aun. Dapat suami Fir'aun itu no sifat, no lapak, no bijak, tio ali. Tapi saat tio kali lapak, saat tio kali bijak, dia hanya berdoa. Tidak pernah dia menggugat cerai, tidak pernah menjauh, tidak pernah melawan, tidak pernah update status. Ibu-ibu zaman ini yang aktif di medsos kan kalau bercakap dia suami kerja update status tuh. Asal bercakap dia suami kejam. Bercakap cerai, tak kusangka. Tahu orang sanagari kira suami itu. Maka aku di mana kalau ceramah ibu, aku rasa dia apa-apa yang milenial. Bapak-bapak zaman kini kau bercakap di rumah. Capek lah minta maaf, sabarun ya update status. Sabar kalau update status lah habis sama. Kamu kalau bercakap di rumahmu, itu lambe-lambe aku minta maaf. Ya update status sudah selama santil hafal kosong habis dibaca jamaah status rumahmu kan kacau terus dalam rumah. Istri Fir'aun ibu tak pernah melawan, tak pernah menjauh, tak pernah gugat cerai, tak pernah ada status. Apa yang dilakukan istri itu kalau tanpa suami ibu berdoa, Rabbi beri indaka dan firjana, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Itu doa. Itu doa itu diabadikan jadi ayat. Nanti baca At-Tahrim 11 itu doa khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ada dapat suami Fir'aun. Ada udah suami Fir'aun. Enggak, paling penyerengi-nyerengi. Fir'aun itu mendaki ulang dari hari itu. Nyodaki ulang dari Fir'aun. Tapi istri Fir'aun hanya berdoa, Rabbi beri indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Tolong ibu apa doa ini? Beko, ibu di rumah tolong baca tadi. Asalkan sare ini dia dapat baca Rabbi beri indaka baitan fil jannah. Besok kan sare ini baca Rabbi beri indaka baitan fil jannah. Satu kan sare ini baca. Jangan jauh ibu ya. Pokoknya mulai berkomandan itu asalkan belang dapat pacul. Rabbi berinya indaka baitan fil jannah. Justru kalau belang beri Rabbi berinya indaka baitan fil jannah. Yakin ibu yang mau dituduh nanti matinya mudah. Kenapa? Diperlihatkan surga. Yakin ibu yang penjauh itu matinya payah besok. Ibu yang suka menjauh-jauh itu besok matinya payah alasan ibu aku angkot itu mati. Baca ibu baca doa tu. Ibu baca doa tu. Asal kali belang dapat baca dicapai. Ya, mungkin yang paling banyak ibu masuk aku. Ustaz kok ibu saya beracun dan Ustaz aku ke bapak kok dah gini. Tapi pada dia gini, saya pada melihat ke neraka. Saya tidak membayangkan isi neraka seperti yang saya lihat. Sahabat bertanya, apa yang kau lihat dalam neraka ya Rasulullah? Ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak isi neraka itu perempuan. Perempuan. Sahabat bertanya, ayat surga billah, apakah perempuan tak salatkan dia, tak puasakan dia, tak haji? Tidak ada. Kata Nabi, ibadahnya banyak, salatnya berjamaah, tahajud tiap malam, khatam Quran tiap minggu, one day one juz. Ibadah perempuan itu ini macam kata Nabi. Tapi waktu banyak masuk neraka yang furnal asyir, banyak yang membangkang dan melawan pada suaminya. Sekalibat kami mengeji ibu 2 jam dan sudah-sudah. Itu masalah ibu yang paling banyak melawan ke kami. Nah, waktu mulai malam ini ibu antuk. Asalkan dibilang ibu antuk. Jangan ibu jauh-jauh. Tetapi ibu jangan salah paham itu ibu cuma lantung. Saya jangan kalau apa mantul saya boleh malah yang penting itu ibu terlaku di kepala masih ibu. Itu buktinya ibu, takwa kita tidak akan bernilai kalau dengan manusia banyak masalah.
Bahkan Nabi pada mengingatkan, Nabi pada bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Ternyata ada orang bangkrut. Sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut yang tidak ada uang, yang tidak ada barang. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut mayati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin. Nanti orang bangkrut, mereka datang menghadap Allah membawa salatnya yang hebat, puasanya yang hebat, haji umrahnya berkali-kali, ibadahnya sempurna. Tapi apa masalahnya? Syakamahaza, mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Wadarabahaza, tangannya ketika berpuasa sering menzalimi orang. Wa akala malahaza, harta orang dia ambil, tidak dia kembalikan. Kata Nabi apa? Semua kebaikan itu diberikan pada orang itu. Izafuniya, bila sudah habis, ukhizat min dzunubihim, dosa orang itu yang diberikan kepadanya, summa kuriha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Coba Bapak Ibu, sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, kalau banyak masalah dengan manusia, tidak ada surga. Makanya kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang mati berhutang. Walaupun mati syahid, orang yang mati berhutang tidak akan masuk surga. Itu makanya Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang mati berhutang. Ketika ada sahabat mati hendak disalatkan, kata Nabi, dia punya hutang kan? Ditelisik, benar dia punya hutang. Sedangkan mensalatkan dia suruh hutangnya dilaikan. Dicari hartanya tidak ada, matinya miskin, tidak ada orang itu. Kata Nabi, saya tetap tidak akan mensalatkan dia. Sampai Abu Bakar yang menjamin, saya yang menjamin hutangnya dan saya yang bayarkan. Baru Nabi mensalatkan. Kenapa? Ya, urusannya dengan manusia belum selesai. Selesaikan dulu baru salatkan. Tidak diterima doa untuk dia itu. Tidak ada gunanya Allah mengampuni hutangnya. Makanya begitu sama aja dalam agama. Kalau ada yang mati berhutang, sabalun jenazah disalatkan berhutang dulu. Tidak kadu hujan, kadu apa, orang kabur itu. Sebelum disalatkan bayar hutangnya. Umumkan Bapak Ibu saudara ayah kami yang meninggal ini, kalau berhutang silakan datang saat ini saya bayar. Kalau bisa dikasih tunggu waktu, alhamdulillah. Kalau tidak bayar, kenapa? Tidak akan masuk surga orang yang mati berhutang. Hutang tidak mesti hutang materi, bisa hutang tidak. Tidak ada surga orang yang punya urusan dengan manusia tidak akan masuk surga. Makanya tadi saya katakan ibu-ibu, kalau sempat jengkel kami ibu, itu akan masuk surga itu. Baru Ustaz kalau istri yang jengkel ke suami Ustaz. Ya. Dan lagi itu berlanjut Ustaz. Kalau situ tuh, kadang apa-apa aku kabari bininya, memperteban anak saya kan kabari. Dapat tanggung jawab. Itu kenapa bapak-bapak lari sampai di sini? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di akhirat suami-suami lari pontang-panting melihat istri. Kenapa? Karena dosa istri itu akan dipikulkan ke dia semua. Ibu, bakunya kami ini Masya Allah. Kami pun tidak ingat kalau kami dosa itu kami tanggung itu. Tidak melanjut kami tanggung, yo dosa-dosa kami tanggung itu. Ibu masuk ke kamar tidak bisa pepe kalau dari izin kami no. Ibu pergi kamu salah, pergi sama saji dengan ceramah tu satu izin suami ibu kalau tidak tak boleh. Ibu kan sibuk ini kau dah istri suami dia. Pulang orang. Kalau dosa ibu kami tanggung tu teman. Dosa ibu tu tanggung kami. Apalagi nafkah nak kami tanggung ibu. Pada kadang-kadang dosa kami jatuh hidup. Makanya nak masuk surga siapa kata Nabi? Siapa nak masuk surga? Sayyidul malakah yang tak bertanggung jawab. Termasuk pada istri. Makanya ada ibu kan? Kalau ibu dapat suami simpili, minta melaju sakit, tapi kalau ada sakit menyerang gitu. Makanya Hindu istri Abu Sufyan mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Suami Abu Sufyan kayu pengusaha fiti banyak tapi simpili kalian. Magi melaju simpili, tak cukup. Yo kayu. Apa kata Nabi ke Hindu? Khuzi mayafit ciro.
Cilok. Ibu kemudian cilok hadis sahih tu. Tak tahu ibu sama mana. Jalan. Boleh. Hadis sahih, hadis dari Aisyah, hadis Bukhari. Kau dapat ibu suami kayu sepilih kayu cilok. Tapi bapak keluar satu tu kayu. Kau lah pensiun nak beli cilok lah, sudah beli cilok dah. Sepilih, piti banyak sama pada kabada. Lapang kisah liawan dimakan pada. Cilok ni, bagi yang berikan. Maya fit untuk kebutuhan pokok, ya. Untuk kebutuhan pokok, balik pare, sambal, jilbab, kita ada sampah tu. Minta tali jilbab, lasak tahun isu cilok, boleh. Jadi tahu ini boleh. Ibu mencilok tu dah mencilok tu. Mengambil pasuk punya ibu yang ada itu sukarela ibu. Yang wajib bagi nafkah ibu. Liyun fikzu sa'atin min sa'atihi. Suami yang kaya wajib beri nafkah sesuai kekayaannya. Tak boleh sepilih. Suami yang sepilih itu nanti baca surah At-Taubah 34-35. Suami yang kiki itu nanti dia pitinya tu dijadikan basi sedunia oleh Allah di akhirat, dipanggang dalam neraka jahanam, patuk wa bihaji bahuhu wa junubuhu wa zuhuruhu, digosokkan ke badan pusadun. Itu suami yang sendiri itu tu. Pokoknya bapak kan gigi-giginya ibu yang agil saja. ATM kan dari sebelumnya. Kalau digosok kalau sudah ke, pakai ibu. Aku baru cocok jawab. Yang tadi belum cocok jawab. Yang terakhir itu lagi cocok lagi. Tapi kalau kebutuhan pokok ya, jilok ini. Untuk bagi apa yang rancang, anu tak boleh jawab depan. Dari nomor 1 berjadikan besok. Besok pun sidang jilok depan. Mencilok yang boleh ayur. Kalau jilok ibu suaminya cekik. Baru jilok, balik Android. Saya dulu ibu, Ustaz tu luar. Aku nak jawab dengan boleh mencilok tak? Kalau dapat suami si piring tadi. Tapi saran aku pun kalau mencilok kadang-kadang mana? Kalau 10 juta, ada 1 juta nanti nampak hidangmu. Ambil 100.000 tapi rutin. Kali macam teori, ya teorinya. Nanti salah duluan. Nanti itu lagi. Kamu ya, oh ya, lima mata deh. Nah, itu dulu ya. Nah, jadi ibu-ibu, tapi ibu sudah ceramah kan jangan terayun karena boleh menjeluk yang gede sebab sebelum. Nah, yang penting ibu, mulai malam kini ibu jangan jauh-jauh dekat Pak ya. Ibu jangan menjauhi. Berak mana? Apa tahan? Jangan menjauhi. Dia tak terlalu je berak. Ibu apa tahan? Sudah ibu suruh boleh. Jangan menjauhi. Lah, baru ya. Akhir siapa? Alhamdulillah. Tak bantu buat Ustaz begini. Itu mana masalah dekat? Kalau rumah ni pada penjauhi, ya. Coba ibu suruh boleh ya. Dia harus suruh ibu. Ibu suruh siapa dari panggil? Berapa? Ibu suruh suami ibu dan nama ibu di bawah. Karena dari itu, itu makanya sampai ibu adik kamu jalan mati itu. Menjalan mati ibu senyum kan. Asal ada senyum kan mati itu, ibu tinggal pakai kami. Tapi kalau rumah lawan, masuk kami acuh ibu. Kami banyak dari situ. Dari mana itu tak salah kami itu. Oh, itu dari bandingkan orang awal mereka banyak. Ya, betul. Nah, jadi buka. Jangan jauh-jauhnya mulai. Nah, lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.